Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'du. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Masih ingat gak orang ini nih? Yusuf Martak. Sekarang namanya udah ada gelarnya, Syekh Yusuf Martak. Aduh, udah Syekh. Kita dengarkan sama-sama arah politik mereka nih. PA212, FPI dan kawan-kawan. Arah politik 2024 kemana? Dan Repli menanyakan, sekarang kan tidak sekuat dulu. Ada yang mengatakan seperti itu dan jawaban. Ya, kita dengarkan sama-sama ya. Kita dengarkan nih. Menarik kalau melihat mereka. Dan terkesan sekarang semua calon presiden menjauhi mereka. Itu di percakapan awal saya mendengarkan ngomong Repli Harun dan Yusuf Martak. Belajar dari pengalaman mungkin ya, yang kemudian dekat dengan mereka kalah terus. Dan masyarakat tahu. Masyarakat tahu pada akhirnya. Coba kita dengarkan sama-sama nih. Oke, tiba-tiba secara lisan saja tiba-tiba ya, nama sering dipanggil kalau di acara-acara, tapi tidak pernah secara formal. Ada deklarasi, SK dikeluarkan, dibentuknya tim, dideklarasikan saat itu tidak ada. Kalau kita mau jujur ya, kan ada kesan bahwa GNPF Ulama, PA212 dan FP ini sebenarnya tidak sekuat seperti kemarin juga. Bahkan kemarin tuh ada yang mengatakan itu kan karena ada gelombang lain yang membuat kemudian gelombang itu menjadi besar ya, 212 itu. Gimana penilaian itu? Ini kita kaitkan dengan kemampuan kelompok ini ya, so-called kelompok ini untuk bisa misalnya dilibatkan dalam mengawal perolehan suara misalnya. Ya. Jadi begini, Bang Refli. Ya. Kalau saat-saat itu aparat tidak serepresif sekarang. Kalau kita bicara untuk aksi-aksi di lapangan. Ya. Tapi kalau yang namanya loyalitas tidak ada berubah. I see. Tidak ada berubah. Saya bukannya bicara tinggi, tidak. Buktikan saja. Ada nggak dari kita yang sudah benar-benar membelot, menyimpang atau menyeberang jauh? Insya Allah nggak ada sampai hari ini. Ya, satu dua tokoh mungkin ya. Satu dua tokoh yang memang nggak punya masalah, kurang lebih biar aja lah kita lepas saja. Tapi secara organisasi tetap solid ya. Alhamdulillah. Oke, misalnya kalau saya tunjuk kekuatan FPI dulu dengan sekarang sama saja atau gimana? Saya melihat kalau dari cakupan secara nasional kewilayahan lebih kuat sekarang. Ya, kita nggak bicara tentang organisasi terlarang ya saudara sekalian, karena Front Persaudaraan Islam itu resmi ya, sudah dideklarasikan, diakte notariskan, tetapi memang memilih untuk tidak mendaftar di kementerian karena memang ya tadi tidak mau menjadi terdaftar karena ada masalah-masalah sosial politik kan. Betul. Oke, jadi kalau seandainya misalnya kelompok ini dilibatkan ya, let's say misalnya oleh kelompok tertentu, menurut saya akan signifikan. Jadi begini, kalau boleh bicara agak arogan sedikit ya. Kita akan melihat seperti apa ya. Ya, bagi saya sangat naif sekali lah 2024 ini ya. Sebentar lari ke sana, sebentar buat koalisi namanya ini, sebentar berangkat ke sana, tahu-tahu lari lagi ke Prabowo bergabung segala. Saya kalau boleh mencoba menganalisa dari hasil-hasil rapat kita, 3 partai yang bergabung pun itu menurut saya dalamnya sudah keropos. I see. Sudah lari sebagian, sudah ke Anies dan lain sebagainya. Oh, 3 partai yang bergabung ke Prabowo. Iya, kurang lebih ini ya menurut saya. PAN, Golkar dan PKB. PKB menurut saya. Oke, tidak apa-apa. Saya sedih sekali kalau menganalisis saja dipermasalahkan. Betul. Ya, kenapa saya bilang begitu? Nah, sekarang pertanyaan, kalau harus dijumlas, iya kan? Saya masih yakin jauh lebih besar loyalis Habib Rizik dengan sisa-sisa partai yang bergabung. Kalau bisa menghadirkan 13-11 juta di Monas, itu kan orang yang datang 1 orang. Kalau kali 4 sudah berapa? Jadi kalau 20 juta aja bagi saya tidak terlalu berlebihan gitu lah.
Nah, boleh dibuktikan. Sekarang boleh dibantah, tapi ayo dibuktikan nanti di 2024. Tapi misalnya ya, tiba-tiba katakanlah salah satu kandidat membutuhkan kelompok ini untuk mengawal suara, ya kan, dengan militansi dan lain sebagainya. Selama ini kan yang paling jago untuk mengawal suara kan PKS biasanya, karena militansi mereka kuat. Betul. Karena begini biasanya, kalau kita mau mengawal suara, kita mau nongkrong dari Udah cukup lah ya, cukup. Intinya kita buktikan aja katanya di 2024. Oke. Kita tunggu pembuktiannya. Bener gak? Bener gak? Siap kompak? Siap satu suara? Siap satu komando? Takbir! Kita tunggu ya, kita tunggu. Ketiga partai itu katanya sudah keropos. Kalau di jumlah masih banyak loyalis Habib Rizik. Kita lihat. Oh, ada PKB-nya loh. Saya nggak yakin. Saya nggak yakin tuh PKB-nya apa iya. Kalau PAN mungkin boleh ya. Kalau PAN boleh. Golkar boleh. Kalau PKB, waduh, di sana banyak orang-orang NU. Masa jadi banyak loyalis Habib Rizik? Gak rasional. Gak rasional. Jangan meninggikan lah ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya juga analisis. Ya pastilah bakal ngomong seperti itu. Nggak mungkin dia mengatakan ya sekarang FPI dan PA 212 melemah di setiap daerah. Nggak mungkin kan. Pasti apalagi di momen-momen politik kayak gini. Oh, kita lebih kuat. Di setiap daerah kita lebih kuat. Ya. Dari dulu lebih kuat dari dulu. Pasti bakal ngomong kayak gitu dong. Iya dong. Mereka punya kepentingan kok. Dan kita harus merapatkan barisan. Mereka masih bimbang. Ini mau ke Anies apa ke Prabowo. Mereka juga masih belum yakin bahwa Anies bakal manggung. Tapi saya kira kalau Anies manggung, suaranya akan melimpah ke Anies. Udah. Akan dilimpahkan ke Anies Rashid Baswedan. Susah lah kita mengatakan dilimpahkan ke Prabowo Subianto. Susah, tapi bisa. Nah, kalau ke Ganjar agak mustahil. Tapi susah, ke Prabowo juga susah. Ya, saya kira udah urusan harga diri tuh. Urusan harga diri, dan masyarakat di bawah juga sudah gembar-gembor ya kayak gitu. Suaranya akan dilimpahkan ke Anies Rashid Baswedan. Bila Anies jadi manggung. Tapi di putaran kedua, kalau kemudian kandidatnya 3, nah ini ke Prabowo nih. Ke Prabowo. Tapi minimal kalaupun jadi nih, bayangan saya, kalau ujung-ujungnya jadi karena mendapat limpahan suara, tapi dulu juga biasa-biasa aja ya, mendapatkan limpahan suara dari mereka berapa biji sih. Tapi oke lah, pahit-pahitnya kalau jadi nih Prabowo dan tidak menjadi pendukung utama di awal, maka kontraknya tidak akan gede seperti di awal. Artinya keinginan-keinginan mereka mungkin bisa dianulir. Mungkin. Dan kita berharap Prabowo bisa tegas di dalam urusan itu. Kita harap, kita minta sebagai penerus klaimannya Jokowi, kan gitu ya. Dan kita tahu bagaimana presiden kepada kelompok-kelompok ini. Garis kanan. Kalau penerus Jokowi barang tentu tidak akan menghiraukan kelompok-kelompok itu, bahkan akan menjauhi. Tapi kalaupun kemudian mereka terpaksa mendukung karena tidak ada pilihan lagi, ya berarti ya Prabowo
mendapatkan limpahan dukungan, tetapi kita harapkan tidak melakukan kontrak politik. Itu aja sih. Yang paling berbahaya itu kan bukan hanya dukungan, tapi kontrak. Keinginan mereka lalu kemudian diakomodir oleh Prabowo, itu yang ditakutkan kan gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunggu 2024. Segede apa mereka? Dan berada di mana mereka? Kalau mereka ada di Anies, kita harus ke selain Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.